Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, suhu dan kalor. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa dulu supaya kita diberi kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Anak-anak, sekarang mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ ada teh panas dan ada es jeruk. Kalian perhatikan. Sore itu Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah Indra Praba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra praba pada telapak tanganmu? Anak-anakku, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Indra praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan, mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, anak-anakku,
Setelah kalian membaca bacaan tadi, sekarang mari menulis. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Yang kedua, tuliskan kata kunci pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1, kalian cari kata kuncinya. Paragraf 2 dan 3. Kalian kerjakan sebagai tugas yang pertama. Nah, setelah mengerjakan tugas yang pertama, sekarang kalian akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Kemudian yang ketiga, ceritakan sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Kalian kerjakan ya sebagai tugas yang kedua. Nah, sekarang mari kita mengamati. Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas, bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Carilah paling sedikit 5 buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Jelaskan kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber yang digunakan. Ya, jadi tugas kalian mencari 5 gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Dan kalian cari sumbernya, sumber energi panas dari barang-barang tersebut. Kalian kerjakan sebagai tugas yang ketiga. Anak-anakku, tahukah kamu termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, coba kalian perhatikan percakapan yang ada pada layar. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Anak-anakku, tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Coba kita baca bersama-sama bacaan yang berjudul Tangga Nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya,
do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberikan kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Anak-anakku, membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan di atas, kalian diminta untuk membedakan antara tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan di atas. Ya, bedakan jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis. Kalian bedakan dengan jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis. Ya, kalian bedakan sebagai tugas selanjutnya. Nah, sekarang kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Simaklah lagu-lagu berikut. Perhatikan nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada berapa nada yang digunakan? Coba kalian simak lagu berikut. Cuplak-cuplak suweng, suweng ketinggal lenter, bambu ketundung kutil, pak empong lera-lere sopong, buyung delekake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Nah, yang kalian simak tadi adalah lagu Cublak-Cublak Suweng. Sekarang lagu yang kedua, kalian simak lagi ya. Gundul pacul-cul gembelengan, nunggi-nunggi wakul-kul gembelengan, lakon lempang sekan dadi salatar, wakul lempang sekan dadi salatar, gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nunggi-nunggi wakul-kul gembelengan, wakul lempang sekan dadi salatar, wakul lempang sekan dadi salatar. Nah, kalian sudah menyimak dua lagu. Yang pertama lagu Cublak-Cublak Suweng dan yang kedua lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, nyanyikan kedua lagu tersebut dengan perhatikan tangga nadanya. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Tugas kalian, ya, carilah arti lirik pada lagu tersebut.
Lalu tuliskan pada tabel. Setelah itu cari tahu dimainkan pada tangga nada pentatonis yang mana saja kedua lagu tersebut. Lengkapi tabel berikut. Lagu yang pertama, lagu Cublak-Cublak Sumeng. Asal daerahnya dari mana? Kemudian tangga nadanya menggunakan pentatonis yang bagaimana? Kemudian arti syair lagunya dan kesannya. Kemudian lagu Gundul-Gundul Pacul. Cari asalnya, tangga nadanya, arti syair lagunya, dan kesannya. Kalian kerjakan sebagai tugas yang terakhir. Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.